Halo Sobat Master, balik lagi sama aku, Chandra Budiman, di Act of Mastering. Cara aku untuk memaksimalkan hidup aku dan mencapai goals, beberapa tujuan hidup yang ingin aku capai. Sekali lagi dan selalu aku mungkin ucapkan ini berulang-ulang di setiap videoku. Keinginan baik itu atau tujuan itu atau goal itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, Sobat Master. Sobat Master, hari ini tanggal 19 Agustus. Jadi hari Senin lagi aku buat video. 17 Agustus Dirgahayu Indonesia. Dan waktu hari itu aku memang sudah menetapkan aku mau donor darah. Ini udah berlangsung beberapa waktu, cuma waktu itu masih ada on off. Pas tanggal 17 Agustusnya adalah hari Sabtu. Nah, jadi aku langsung book dari berapa waktu lalu sih udah dijadwalin dan akhirnya donor darah di Sabtu. Terus ada beberapa aktivitas lainnya, istri nonton upacara juga sama aku juga. Jadi menarik. Minggu kita padat. Jadi makanya aku rekamnya hari Senin lagi, Sobat Master. Semoga Sobat Master juga dalam keadaan yang baik seperti aku, yang sehat dan terus berusaha berjuang dengan apa yang sudah dipercayakan di tangan kita untuk kita lakukan, kita maksimalkan. Itu Sobat Master. Hari ini aku juga masih belum membahas goal kelanjutan aku, tapi masih dilanjutkan dengan berbagi pengalaman dalam mencapai goals. Sobat Master, ternyata setelah aku pikir, renungkan, dan tulis, banyak sekali item yang aku kerjakan dalam keseharian aku atau dalam hidupku ini, sekarang ini. Aku sebutkan. Jadi, kalau yang tertulis ini sekarang ada 11 item. Yang pertama, aku bekerja sebagai property manager di salah satu perusahaan di sekitar lokal ini, di Ballarat. Itu pekerjaan utamaku, jadi itu harus aku lakukan untuk menstabilkan segala pengeluaran dan ini itunya gitu ya. Terus yang kedua, Sobat Master, aku melakukan penyewaan rumah atau properti untuk jangka pendek, Airbnb. Mungkin kalau Sobat Master juga familiar, suka dengar atau sering dengar. Jadi aku punya dua, satu itu di rumah ini, satu di rumah orang lain yang dipercayakan untuk aku kelola. Nah, jadi di Airbnb ini pun aku membersihkan, aku mencuci, spray, selimut, segala macam. Habis itu pasang lagi, ya pokoknya bersih semua rumah, siap ngatur sama tamunya, jam berapa masuk, ini itu ngatur kunci. Nah, jadi hal-hal itu salah satu kesibukan yang aku lakukan juga. Yang ketiga, aku juga selalu berinvestasi. Jadi kalau orang rumah biasanya udah tahu aku uang di bank selalu nggak ada. Tapi kalau suatu waktu perlu, bisa tiba-tiba ada uangnya. Nah, aku ada di Australia, aku beli-beli saham perusahaan-perusahaan Australia. Di Indonesia pun aku beli-beli saham perusahaan Indonesia. Jadi kalau aku singkat itu kesibukanku di nomor 3 ini adalah ASX dan IDX. Jadi ASX itu Australia punya, IDX itu Indonesia punya. Nah, jadi aku pantau, aku laporan keuangan aku pelajarin. Di saat-saat tertentu kayak aku timing waktu-waktu mau perlu sesuatu, berarti ada yang aku atur, ada yang aku jual, ada yang aku beli. Nah, ini perhatiannya lebih khusus lagi. Jadi lebih banyak waktu yang dikeluarkan untuk memantau pergerakan grafik atau pemberitahuan yang diberitahu oleh satu perusahaan itu yang aku beli ya, tentunya sahamnya. Nah, jadi ini yang akan menentukan nanti harganya akan naik atau turun. Di saat itu aku lagi perlu atau enggak uangnya. Nah, ini perhatian yang di nomor 3. Lalu perhatian nomor 4, Tic-Tac-Toe. Jadi itu platform online untuk anak-anak yang aku dan istri juga lakuin. Nah, tapi belakangan ini pun sudah kita kurangin karena dari punya
Aku belum hitung nih ya, tapi ini lebih kurangnya aja 6 orang yang membantu. Tapi sekarang jadinya hanya 2 orang yang membantu. Salah satunya nih teman atau kerabat kerja yang setia, Tio Nardi. Terima kasih. Nah, TikTok ini aku akan terus pertahankan juga. Tapi ini nanti aku bahas lebih lanjut. Jadi ini apa yang aku lakukan dulu aja ya. TikTok aku kerjakan, ada membuat lagu, ada membaca buku untuk anak-anak. Dulu kita sempat buat pembelajaran anak-anak. Jadi orang tua atau guru tinggal download pembelajaran ini. Terus ada video prakarya buat apa. Tapi ini kita juga udah stop. Tapi ya inilah Sobat Master, TikTok itu online platform untuk anak-anak. Tujuannya mensupport orang tua dan guru supaya mereka ada terbantu melalui online platform yang kita buat untuk mendidik anak mereka. Lalu yang kelima itu Chandra Budiman YouTube channel. Seperti yang ini. Jadi The Act of Mastering juga salah satu bagian dari Chandra Budiman YouTube channel. Dan inti dari Chandra Budiman YouTube channel adalah menceritakan hidup aku seperti biografinya hidup aku nih Sobat Master. Tapi aku buat dalam bentuk video. Ini karena aku bercita-cita untuk passive income ke depannya, jadi aku akan banyak waktu. Aku kan bisa kasih nonton anak cucu, buyut, nih engkong, ehang, kungkung, seperti ini nih zaman dulu gitu. Itu Chandra Budiman YouTube channel. Bisa dicek juga Sobat Master. Jadi di situ ada beberapa playlist yang semoga bisa membantu Sobat Master ataupun menjadi hiburan, membantu untuk menghibur bisa. Kemudian aku ada bisnis juga, mengerjakan membersihkan perkarangan rumah orang, halaman depan, halaman belakang dari rumput gitu ya, dari rumput, dari hama. Nah, bisnis ini tapi aku lakukan bersama teman. Terlebih aku fokus untuk mencari bisnisnya, mencari klien, mencari pelanggan. Tapi temanku ini yang mengerjakan di lapangan. Sama, ini juga memakan waktu dikarenakan aku perlu aktif supaya ada kehidupan nih. Temanku ya ada kerjaan dan ada uang pemasukan. Begitu juga dengan aku ya ada bonus. Gardening kalau kita sebut dari sini. Jadi ya itu satu yang bisa kulakukan. Yang kemudian itu yang keenam ya, udah keenam, bisnis membersihkan pekarangan rumah. Dan juga ini kegiatan yang ketujuh sekarang dari keseharianku ya, pekerjaan rumah. Cuci baju, jemur baju, angkat baju, lipetin sih masih istri. Terus habis itu bersih-bersih dapur, cuci piring, rapi-rapi, bersih-bersih berkala dari sarang laba-laba atau dari lumut-lumut, bersihin kamar mandi, bersihin rumah, dan banyak lah ada perbaiki ini itu gitu ya. Jadi itu yang rutin pekerjaan rumah yang membuat kesibukan keseharianku juga padat. Kemudian ini yang ke-8. Jadi ada rumah investasi yang kita juga lagi kerjakan. Ini juga memakan waktu dari sisi persiapan dana, beli ini itu, ketemu dengan kontraktor, terus cek lokasi, penentuan desain, warna, ini itu segala macam, sampai akhirnya nanti rumah investasi ini terjadi gitu ya. Nah, jadi ini juga salah satu kegiatan yang menjadi warna dalam hidup aku. Ke-9 sekarang. 9 itu aku sudah daftar nih Sobat Master, Diploma of Property. Jadi kayak tadi nomor 1 adalah utamanya aku nomor 1 property manager, bekerja di bidang properti. Dan di poin 9 ini aku tuh udah daftar untuk belajar diploma properti, supaya ini persiapan dimana kalau aku siap dan
Tuhan mengizinkan, aku bisa buka bisnisku sendiri di bidang properti kapanpun, asalkan sudah lulus pembelajaran ini dan mendaftarkannya di pemerintah atau ada ikut tes lagi sedikit untuk menjadi pemegang lisensi secara penuh. Jadi ini juga aku udah daftar, tapi aku belum ngerjain secara rutin nih Sobat Master. Diploma of Property nomor 9. Nomor 10, Chandra Budiman Biografi. Aku dan papa itu udah berapa kali ini tektok bolak-balik gitu ya. Kita nulis buku nih Sobat Master. Kembali lagi tujuannya adalah untuk di masa aku nanti sudah makmur dan banyak waktu gitu, aku bisa lihat buku ini, aku bisa membaca ceritaku zaman dulu. Dan kenapa aku pengennya sekarang? Karena ada papa mama. Jadi papa mama masih sehat, bisa memberitahu di masa aku kecil atau masa aku belum lahir, terlebih sih di masa kecil ya, keseruan aku, kenakalan aku, dan segala macamnya yang masa kecil aku nggak ingat. Atau mereka juga bisa jadi cermin aku di kala aku remaja, bisa memberi, oh waktu itu lu begini ya, semacam itu Sobat Master. Maka ini aku mau lakukan juga. Chandra Budiman Biografi. Yang terakhir 11 lagi-lagi ini yang baru tertulis 11. Harusnya udah nggak ada sih. Ini Ballarat Saxophone Museum. Ini juga impianku dari berapa waktu lalu, dimana aku mengkoleksi saksofon. Saat ini sudah cukup banyak, ada puluhan saksofon yang sudah aku kumpulkan. Dan 3 minggu yang lalu dapat lampu hijau, atau kita ada dana lebih, simpanan lebih, untuk akhirnya aku beli saksofon lagi Sobat Master. Istri, ya oke, ya udah cabut. Ya karena kita kelola semuanya ini bersama, membangun semua ini bersama istri. Jadi aku mau semuanya juga ya diikut sertakan istriku gitu. Ya, jadi ini dia Ballarat Saxophone Museum. Itu nama sementara, aku belum finalisasi itu akan seperti apa namanya. Tapi ini salah satu goal aku juga yang aku lakukan rutin untuk pantau, di market nih lagi ada saxophone apa yang murah, yang lagi mau dijual. Kalau nggak murah ya aku coba tawar, kalau nggak dikasih ya udah. Tapi kalau dikasih ya udah berarti duitnya kepake, ya semacam itu. Jadi ada waktu juga yang dibagi untuk melihat saxophone yang beredar. Untuk aku akhirnya bisa mengumpulkan sekian banyak saxophone, dan di saatnya nanti siap, kita punya lahan, kita punya kemampuan untuk bangun. Di sana kita akan bangun saxophone museum. Dan di dalam saxophone museum itu juga ya kita akan membuat itu akhirnya menjadi pemasukan juga untuk aku. Ada mau masuk bayar sedikit aja ya, tapi ya jadi ada pengetahuan di sana. Di sana nanti aku ceritakan sejarah-sejarah tentang saxophone itu secara spesifik. Kemudian bisa jadi ada pertunjukan jazz juga di sana, dan ada tempat nonton, hiburan. Jadi ada komunitas jazz di Ballarat yang lebih hidup karena ada saksofonnya gitu, dan lebih cantik. Lebih kurang seperti itu Sobat Master. Nah, berbagi pengalaman dalam mencapai goals ini menurut aku penting, karena jadi aku belum lanjut ke goal aku yang tadi aku bilang. Dari sekian banyak kegiatan yang bukan meribetkan sih, itu sebenarnya karena aku juga yang memilih, jadi aku yang jadi ribet. Warna hidup aku dari kegiatan-kegiatan ini banyak sekali, jadinya ini akan aku kurangi. Di video berikutnya Sobat Master akan terus nantikan. Jadi aku akan nyatakan mana-mana yang akan aku coret dan aku tidak akan lakukan lagi. Dan beberapa hal lainnya aku akan lebih fokus, seperti yang aku bilang pada video sebelumnya. Terima kasih Sobat Master sudah menonton lagi hari ini, terutama Mama juga yang terus
Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia selalu di Act of Mastering.